Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Arsala rasulahum basiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama kami muliakan orang-orang tua kami yang berhadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Thoriqul Jannah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar yang tidak terhingga harganya. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama memperbanyak selawat kepada Rasul. Insyaallah nanti di yaumil mahsyar kelak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita Fiqhul Mawaris, fikih tentang harta pusaka. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat babul hijab, bab hijab. Mahwal hijab, apa itu hijab? Fil lughah al-mani. Hijab secara bahasa adalah terhalang, terdinding. Secara istilah, hijab adalah seorang ahli waris terdinding mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Jadi kalau ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit, maka ahli waris yang berikutnya akan terhijab. Kita tahu ketika di awal kita bicara warisan, al-irsu, harta pusaka nau'anihuma, ada dua macam, fardun wa taksib. Ada namanya fardu, ketentuan Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ada 6 macam: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Hanya itu sajalah ketentuan Allah dalam Al-Quran, lain tidak ada. Yang kedua taksib, asobah, sisa. Kalau namanya fardu ada takarannya, ada ketentuannya. 1/2 berarti 50%, 1/4 berarti 25%. Ada takarannya. Tapi kalau namanya taksib, asobah, yang namanya sisa, bisa ada, bisa tak ada, bisa banyak, bisa sedikit. Tapi ada orang yang termasuk ahli waris mendapat fardu tapi terhijab. Ada yang mendapat asobah tapi terhijab. Karena apa? Karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Kita kalau belajar parawi tetap studi kasus. Maka saya ajak Bapak Ibu ikut. Ketika si A meninggal dunia, ada ayah kandungnya, ada kakek kandungnya.
Kita udah paham siapa kakek? Ayahnya ayah. Ayahnya ibu, bukan kakek dalam waris. Si A meninggal dunia, ayah kandungnya masih ada, kakek kandungnya masih ada. Bapak ibu, siapa lebih dekat dengan si mayit? Ayah. Kakek terhijab, tak dapat apapun. Kakek terbimbing. Ketika si A meninggal, si A punya anak laki-laki kandung, dan si A juga punya cucu laki-laki kandung. Siapa cucu? Anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketika si A meninggal dunia, dia punya anak laki-laki kandung, dan pada masa yang sama dia punya cucu laki-laki kandung. Maka yang dekat dengan si mayit adalah anak laki-laki kandung. Maka anak laki-laki kandung dapat pusaka, cucu laki-laki, cucu perempuan terhijab karena ada anak laki-laki kandung. Beda dengan anak perempuan. Contoh, si A punya anak laki-laki dan perempuan. Kita contohkan. Si A meninggal, punya anak laki-laki, laki-laki dan perempuan. 3 anaknya. Ini semuanya udah berkeluarga, udah punya anak semuanya. Ini walaupun punya anak, tapi tidak dianggap, karena cucu adalah anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Si anak pertama meninggal 2018. Ayah meninggal 2019. Ketika ayah meninggal 2019, anaknya laki-laki 1, perempuan 1, dan ada cucu. Karena ada anak laki-laki, maka cucu terdinding, tak dapat apapun. Jadi timbul pertanyaan pula, jadi apa bagian mereka ini? Kebijaksanaan si A ini ketika hidup, kata Rasul, berikan wasiat atau hibah. Bahkan dalam kitab Mawaris dijelaskan, hadis Rasul, wasiatul wajibah, wajib kita kasih wasiat. Kenapa? Ini orang dekat, tapi nggak dapat warisan. Karena apa? Kan ada ahli waris yang lebih dekat. Kasus kedua, si A meninggal, anaknya laki-laki dan perempuan, cuma 2, sepasang anaknya. Ini udah berumah tangga, udah punya anak. Ada laki-laki, laki-laki dan ada perempuan. Si laki-laki ini, anak pertama ini meninggal 2018. Si ayah meninggal 2019. Ketika ayah meninggal, anaknya cuma 1, perempuan saja. Ada cucu, maka cucunya dapat, karena anak perempuan tidak bisa menghijab cucu. Yang bisa menghijab cucu adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak bisa menghijab cucu. Maka kalau kita punya anak perempuan saja, maka kalau ada cucu, siapa cucu? Anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau secara bahasa, anak perempuan kita punya anak itu cucu kita dalam bahasa. Tapi dalam hukum waris, yang dikatakan cucu adalah anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Supaya mudah ingat, ini contoh, mohon maaf, kalau marga kita Nasution, ya Pak kan? Anak laki-laki kita Nasution, maka cucu kita juga Nasution. Kalau kita marga Nasution, anak perempuan kita Nasution juga marganya, tapi anaknya bukan, ikut marga suaminya. Itu Lubis Bapak, luar biasa Pak ya. Awak bukan luar biasa, biasa di luar. Hijab. Apa arti hijab? Terdinding. Secara hukum, hijab terbagi 2.
Pertama, ijab nukson. Apa hijab nukson? Nukson itu bahasanya nakis. Nakis itu artinya kurang. Nukson kena hijab tapi berkurang. Apa istilahnya? Waspada. Walau sedikit pasti ada. Ya Pak kan? Itulah dia. Apa contohnya? Suami berhak mendapatkan 1/2, nisfun, 1/2. Kapan itu? Jika yang meninggal tidak punya anak atau cucu. Kalau yang meninggal punya anak atau cucu, maka suami mendapat 1/4. Nukson, berkurang. Makanya ketika bagi pusaka, ini bukan memilih, tapi dipilihkan. Kalau memilih, pasti mau yang lebih banyak. Ini bukan, tapi dipilih. Anda suami, iya, Anda mendapat 1/4 dari harta istri Anda, karena istri Anda meninggal punya anak. Tapi Ustaz, kami kan baru nikah 3 bulan Ustaz. Tapi istrimu kan punya anak. Dari suami yang mana? Silahkan. Bahkan mohon maaf, ini dalam kitab boleh dibaca, dalam kitab Sarah Matan Rohbiyah, walau bizina, sekalipun anak zina. Maaf, seorang wanita melakukan hal yang gak baik, lahir anak, bapaknya gak tahu siapa lah, lahir anak. Kemudian wanita itu wanita karir, hebat, kaya raya, nikah. 3 bulan nikah, meninggal wanita itu. Suaminya dapat 1/4 karena dia punya anak. Dari nakis, nukson, hijab nukson, berkurang. Dari 1/2 turun kepada 1/3. Ulangi, dari 1/2 turun kepada 1/4. Suami dapat 1/2, turun menjadi 1/4. Kenapa? Ada hal yang dilanggarnya. Istri atau istri-istri berkongsi dalam bab 1/4 kalau suaminya yang meninggal tidak punya anak atau cucu. Kalau suaminya meninggal punya anak atau cucu, maka istri atau istri-istrinya berkongsi dalam bab 1/8, turun. Kalau suami nggak berkongsi karena suami satu, kalau istri berkongsi. Kalau istrinya 2 ya berkongsi, kalau istrinya 4 ya berkongsi. Jadi yang lihat bukan yang hidup, tapi yang lihat yang meninggal. Kita tahu di Indonesia ini ada seorang penyanyi terkenal, tapi cuman hafal 1 lagu. Dia penyanyi terkenal di Indonesia, tapi hafal cuman 1 lagu, Maju Tak Gentar. Nikah dengan istri pertama 4 tahun, alhamdulillah tak ada anaknya. Karena dia pandai nyanyi Maju Tak Gentar, dia pun nikah dengan istri yang kedua. 3 tahun menikah dengan istri kedua, tak ada anak. Masih pandai dia nyanyi Maju Tak Gentar lagi. Nikah dengan istri ketiga, 3 tahun juga tak ada anaknya. Masih ada kesempatan dia nyanyi sekali lagi, Maju Tak Gentar. Dia pun nikah dengan istri yang keempat. Alhamdulillah setahun nikah punya anak 1. Ketika anaknya lahir, bapak tuh sudah umur 70 tahun. Anak tuh ulang tahun yang pertama, bapak tuh umurnya 71 tahun. Saking senangnya, dibuatlah ulang tahun yang mewah. Dipasang lilin lebih besar daripada ini lilinnya, tinggi. Anak 1 tahun disuruh embus nggak bisa-bisa.
Bapak itu bersemangat, dia kerahkan seluruh tenaganya, dia embus lilin itu. Alhamdulillah, lilinnya mati, bapak itu pun mati. Meninggal. 3 hari setelah dikubur, bagi pusaka. Itu berapa harta bapak itu? Bapak itu ternyata kaya raya, hartanya 8 miliar. Kaya. Bapak itu punya anak, punya. Istrinya dapat 1/8, berkongsi untuk 4 orang. Berarti 1 miliar kongsi 4. Kemana sisanya? Untuk anak laki-laki yang umur setahun tadi. Umur 1 tahun dapat ulang tahun 7 miliar. Jadi yang lain terhijab. Yang tidak terhijab cuma 5 orang saja. Ayah kandung, ibu kandung, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, suami atau istri. Yang 5 orang ini apapun ceritanya wajib dapat. Mohon maaf, ini bicara hukum. Seorang ayah menikah dengan emak baru, emak sambung katanya. Bahkan emak baru itu umurnya lebih muda dari anak bapak itu yang paling kecil. Kan biasa Pak kan? Kita nggak bicara itu, bicara hukumnya. Bapak itu menikah dengan wanita umur 25 tahun. Meninggal bapak itu. Anak-anak bapak itu wajib memberikan harta pusakanya kepada istri yang baru. Berapa besarnya? Karena bapak itu punya anak, istrinya dapat 1/8. Apa itu nikah? Nikah dalam faraid, nikah dalam mawaris adalah akdun, akad. Asal sah akad nikahnya secara Islam, maka pasangan yang meninggal, maka yang hidup dapat pusaka. Mau nikahnya di atas tangan, di bawah tangan, nggak pakai tangan, yang penting sah secara Islam. Ya Pak kan? Cuman mohon maaf Bu ya, kalau sekarang akad nikah tidak pakai surat nikah, tidak melalui KUA, tidak melalui pemerintah, maka kalau meninggal suami, ibu melapor ke pengadilan tidak dianggap sebagai istri. Karena hakim akan tanya, ibu sebagai istri, iya, mana buku nikahnya? Kami nikah siri Pak Hakim, tidak dipandang. Dalam Islam sah, dapat pusaka. Karena Indonesia ada 2 hukum, ada hukum hukumiyah, hukum pemerintah, ada diniyah, hukum agama. Makanya sejalan, kita kan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya kita dapat. Maka hijab yang pertama adalah hijab nukson, berkurang. Suami dapat 1/2 jadi 1/4. Istri dapat 1/4 jadi 1/8. Ibu kandung, ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Apa makna berbilang? Lebih dari 1. Kalau dilanggarnya salah satu syarat ini, ibu pindah ke bab 1/6. Nukson, berkurang. Dari 1/3 menjadi 1/6, berkurang. Tapi tetap dapat walaupun berkurang. Ya. Jadi kata-kata nukson itu nakis itu artinya berkurang. Berkurangnya bukan ditentukan masing-masing, ditentukan karena hukum Allah. 1/2 jadi 1/4 untuk suami, 1/4 jadi 1/8 untuk istri, 1/3 turun menjadi 1/6 untuk ibu kandung. Tapi ada ijab yang kedua, adalah ijab hirman. Apa hijab hirman? Total tak dapat. Haram, total tak dapat.
Contohnya seperti ini. Seorang ayah meninggal, punya anak laki-laki dan punya cucu. Cucu terdinding, tak dapat apapun, karena yang meninggal punya anak laki-laki kandung. Seorang ayah meninggal, punya anak laki-laki kandung, maka seluruh saudara kandungnya laki-laki perempuan, seluruh saudara seayahnya laki-laki perempuan, seluruh saudara seibunya laki-laki perempuan, tak dapat apapun. Ini hukum. Tapi jangan lupa, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman, kalau kau membagi warisan, maka perhatikan kaum kerabatmu yang susah, fakir miskin, anak-anak yatim yang ada di sekitarmu. Hak mereka apa? Diberikan, dikasih. Contoh seperti ini, kasus ini. Ayah meninggal, punya anak laki-laki dan punya cucu laki-laki. Cucu tak dapat hijab hirmah, terdinding total, tak dapat apapun, karena yang meninggal punya anak laki-laki kandung. Makanya kalau kita sadar sekarang ini, kalau inilah hukumnya, kalau satu waktu aku meninggal, aku punya cucu, cucuku tak dapat pusaka karena aku punya anak laki-laki kandung, maka kata Rasul, kasih wasiat. Apa itu wasiat? Ucapan ketika hidup dilaksanakan setelah meninggal. Apa itu hibah? Hadiah. Diucapkan ketika hidup, dilaksanakan ketika hidup. Mereka ahli waris, tapi mereka terdinding, tak dapat, karena terhijab. Ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Jadi kalau ke atas, ayah menghijab kakek, ibu kandung menghijab nenek. Nenek berapa orang? Nenek ada 2. Ibunya ibu, ibunya ayah. Jadi kalau si A meninggal punya ibu kandung, neneknya dua-dua terhijab, tak dapat apapun. Kalau si A meninggal punya ayah kandung, maka kakeknya terhijab, tak dapat apapun. Ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Anak laki-laki bisa menghijab cucu laki-laki, cucu perempuan, tapi anak perempuan saja tidak bisa menghijab cucu. Cucu laki-laki. Kalau anak perempuan itu lebih dari 2, ulangi, kalau anak perempuan itu lebih dari 1, 2 atau lebih, maka anak perempuan kandung bisa menghijab cucu perempuan. Anak perempuan tidak bisa menghijab cucu laki-laki, tapi anak perempuan kalau lebih dari 1 bisa menghijab cucu perempuan. Landasan hukumnya, anak perempuan kalau sendirian itu nisfun, berhak dapat 1/2 kalau 1 orang. Kalau anak perempuan 1 orang dapat 1/2, maka cucu perempuan dapat 1/6. 1/2 tambah 1/6 adalah 2/3. Kalau anak perempuan lebih dari 1, 2 atau banyak, maka mereka berkongsi dalam bab 2/3. Kalau anak perempuan sudah mengambil 2/3, maka cucu perempuan tak ada bahagiannya, terhijab, mahzub. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, tulis siapa ahli waris yang hidup ketika dia meninggal dunia, bukan hari ini. 3 tahun yang lalu si A meninggal. Waktu si A meninggal 3 tahun yang lalu, siapa-siapa yang hidup? Bukan sekarang diingat. Waktu si A meninggal.
Setelah kita tahu siapa-siapa ahli waris yang hidup, baru ada 3 ketentuan. Pertama, fardu. Kedua, taksib, dapat asobah. Ketiga, hijab, tak dapat apapun. Walaupun hijab nukson, tapi termasuk fardu. 1/2 jadi 1/4 masih fardu. Tapi kalau hijab hirman, total tak dapat apapun. Apapun tak dapat, hirman. Ada satu kasus, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan satu orang saudara laki-laki kandung, satu orang saudara laki-laki seayah, satu orang saudara laki-laki seibu, 3 orang laki-laki, yang lain tak ada. Satu orang saudara kandung laki-laki, satu orang saudara laki-laki seayah, satu orang saudara laki-laki seibu. Kita harus pahami dulu, kalau kandung ayahnya sama, emaknya sama. Kalau seayah, ayahnya sama, emaknya beda-beda. Kalau seibu, ibunya sama, ayahnya yang beda-beda. Cuman ini yang ada ahli waris, yang lain tak ada. Dari 3 orang ini, hanya 1 orang sajalah yang termasuk fardu. Siapa itu? Saudara laki-laki seibu. Karena dia 1 orang, maka dia dapat 1/6. Tinggal 2 orang, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. Ini dua-duanya masuk bab asobah. Fardu yang 6 macam itu, nama orang ini nggak ada. Tapi dalam bab asobah, nama ini ada. Saudara laki-laki kandung ada, saudara laki-laki seayah juga ada. Bapak Ibu, hubungan dekat, mana yang paling dekat dengan semayang? Kandung atau seayah? Kandung. Maka saudara kandung dapat asobah. Kalau sudah dapat asobah, maka yang lainnya mahzub, tak dapat apapun. Masalah, Ustadz, saudara kandungnya kan kaya raya, saudara seayahnya kan miskin. Itu bicara sosial, kita bicara hukum dulu. Makanya kata orang tuh, hidup berakal, mati beriman. Kan gitu kan? Kalau tahunya kita ada saudara kita yang susah, kenapa nggak kita bantu sekarang waktu hidup? Apalagi nanti ketentuannya, dia tidak dapat pusaka karena terhijab oleh ada ahli waris yang lebih dekat. Kalau kasus ini berubah sedikit saja, kita contohkan. Ada 1 anak perempuan, berarti 4 orang. Anak perempuan dapat 1/2, saudara seibu mahzub, tak dapat apapun. Saudara kandung asobah. Kalau ini kita ganti, 1 orang anak laki-laki, maka seluruh saudara tak dapat apapun. Kalau kita meninggal dunia, kita punya ayah kandung, atau anak laki-laki kandung, atau cucu laki-laki kandung. Salah satu yang 3 ini ada, ayah kandung, anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada salah satu yang 3 ini saja, maka seluruh saudara kandung tak dapat apapun. Seluruh saudara seayah, seluruh saudara seibu tak dapat apapun, laki-laki perempuan. Kalau kita meninggalkan anak perempuan saja, maka saudara masih berpeluang dapat pusaka, terutama saudara kandung. Kalau punya anak laki-laki, maka saudara kandung apapun ceritanya tak dapat apapun. Ustadz, kalau dikasih itu lagi cerita. Kalau dikasih kan gak ada ketentuan. Kita bicara hukum.
Kalau ada anak laki-laki kandung, maka seluruh saudara kandung, laki-laki perempuan, seluruh saudara seayah laki-laki perempuan, seluruh saudara seibu laki-laki perempuan, kemanakan? Siapa kemanakan? Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Itulah dikatakan kemanakan. Tak dapat apapun. Paman, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, tak dapat apapun. Ijab hirman, terdinding total, tak dapat apapun. Makanya kalau kita bicara hukum, hukum itu tegak. Apalagi bicara warisan, bicara hukum waris, sumbernya cuma 3: Al-Quran, hadis Rasul, pendapat para sahabat. Yang dipastikan yang 3 ini tidak akan muncul yang baru lagi. Quran tidak akan muncul yang baru lagi. Hadis Rasul tidak akan muncul yang baru lagi. Pendapat para sahabat tidak akan muncul yang baru lagi. Kalau dalam usul fikih, sumber hukum Islam itu 4: Quran, hadis, qiyas, ijma'. Tapi dalam hukum waris cuma 3 saja: Quran, hadis, pendapat para sahabat. Maka sekarang ini tidak ada satu orang pun boleh mengeluarkan hukum yang baru tentang warisan. Tidak ada. Ya. Tetap hukum Allah jelas. Ustaz, bagaimana kalau kompilasi hukum Islam? Kompilasi hukum Islam cuma tercantum di situ yang kami baca adalah harta yang dicari dalam masa pernikahan dianggap harta bersama. Harta yang dicari dalam masa pernikahan adalah harta bersama. Bagi 2, separuh milik suami, separuh milik istri. Meninggal suami, istri masih dapat bahagian lagi ketentuan. Berapa? Kalau suaminya punya anak, istri 1/4. Kalau suaminya nggak punya anak, istri 1/4. Kalau suaminya punya anak, istri 1/8. Tetap hukumnya. Jadi suami cuma 2 saja, 1/2, 1/4. 1/2 suami dapat jika istrinya meninggal tidak punya anak atau cucu. Suami dapat 1/4 jika istrinya yang meninggal punya anak atau cucu. Bapak ibu sekalian, kata-kata anak kunci. Min sulbi au sulbiyah, anak kandung. Ini mohon maaf, seorang wanita statusnya janda, dia mengambil anak angkat dari bayi, masih hidup suami pun dari anak angkat. Mereka menikah beberapa tahun gak ada anak, diambil anak angkat, meninggal suaminya. Setahun kemudian ibu itu nikah lagi dengan suami baru. Meninggal wanita ini, itu bukan anaknya. Yang dikatakan anak, nasab, min sulbi au sulbiyah, anak kandung. Ya. Makanya secara ilmu fikih haram kita menasabkan nama kita ke bukan nasab kita. Tak boleh. Ya. Nama saya Mahmud, contoh, diambil anak angkat namanya Fatimah, Fatimah binti Mahmud. Tak boleh dalam Islam. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Karena mohon maaf, anak angkat kalau kita jaga dengan betul-betul, surga balasannya. Tapi kalau salah, 3 hukum bisa kita langgar. Pertama, fikih ibadah. Bu, ibu-ibu akuilah, anak ibu laki-laki udah umur 15 tahun, secara umum meluk emaknya pun malu dia. Tapi anak perempuan udah umur 20 tahun pun masih mau peluk ayahnya.
Ini anak angkat, perempuan anak angkat. Ayahnya beruduk. Selesai beruduk, keluar dari kamar mandi, disalam anaknya. Batal uduk dua-duanya. Kalau anak itu beruduk, batal. Anak angkat itu beruduk, mau sholat zuhur, selesai beruduk, dipegangnya pipi ayahnya. Orang dari bayi pula. Dan dia tak tahu. Batal uduk anak ini. Anak ini sholat tanpa uduk. Jadi kapan kita kasih tahu? Dari mulai kecil sudah tahu. Paling tidak ketika dia tamat SD, di SD itu sudah tertulis nama, bukan nama kandung, bukan nama ayahnya, tapi nama kandung ayahnya. Fikih ibadah. Yang kedua, fikih munakahat. Ayah angkat tidak boleh jadi wali nikah. Siapa walinya? Cari wali nasabnya. Nggak dapat ustaz, udah dicari, nggak tahu di mana silsilahnya, ada wali hakim. Bukan anak angkat nggak bisa nikah, bisa, ada wali hakim. Iya kan? Ada wali hakim. Ini untuk bapak-bapak, saya cuma kasih ibroh saja, pelajaran saja. Saya pernah dipanggil jadi saksi nikah oleh Tuan Kadi, dibacakan akan nikah si A dengan si B, walinya adalah saudaranya. Saya tanya sama hakim pelan-pelan, Pak Hakim, saudara kayak mana itu? Saudaranya Ustadz kan? Coba tanya sama pengantin perempuan, siapa itu? Ditanya, siapa walinya? Saudara saya, saudara kayak mana? Saudara satu ibu. Saudara satu ibu tidak boleh jadi wali. Yang boleh jadi wali, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki. Yang ada saudara seibu. Nggak ada wali hakim. Kebetulan kepala kuah pula waktu itu. Kepala kuah jadi wali hakim. Maka hati-hati. Yang ketiga, ini materi kita, fikih mawaris. Anak angkat tidak berhak dapat warisan. Kalau mau dikasih apa? Sama kata Rasul, wasiat atau hibah. Bahkan termasuk wasiatul wajibah. Anak angkat bukan ahli waris, tapi termasuk orang dekat dengan kita. Kasih wasiat. Wasiat berapa macam? Berapa banyak? Wasiat sepertiga. Paling banyak sepertiga. Boleh kalau di sepertiga, dibolehkan kalau seluruh ahli waris setuju. Kalau ahli waris tidak setuju, maka mundur kepada bab sepertiga. Wasiat paling banyak sepertiga.